Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, guys. Perkenalkan, nama saya Meldayanti, kelas EKIS 2D. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Fungsi Manajemen dalam Tertib Administrasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kediri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan beberapa pengertian. Nah, pertamanya yaitu pengertian fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu apa sih? Nah, fungsi manajemen ini adalah segenap kegiatan yang fungsi manajemen ini adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara mengatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercipta secara tertib, efektif, dan efisien. Nah, di dalam fungsi manajemen ini terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama itu perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini adalah kegiatan yang memilih interaksi kebijaksanaan produser dan program dalam mencapai tujuan di perusahaan. Yang kedua itu adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini adalah yaitu proses penentuan, pengelompokan, dan bermacam-macam kegiatan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah proses atau cara untuk menyelesaikan pekerjaan dan memotivasi karyawan. Yang keempat itu adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini adalah seluruh kegiatan organisasi, baik dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tertib administrasi. Nah, tertib administrasi ini adalah sebuah kegiatan tata usaha dan kearsipan yang dikerjakan secara tertib dan teratur sehingga terciptanya iklim kerja yang siap dengan hasil yang baik pula. Adapun dimensi dalam tertib administrasi, yang pertama itu terciptanya kelancaran kinerja. Yang kedua, tersedianya data otentik. Yang ketiga, penyimpanan arsip. Yang keempat, yaitu terciptanya sistem kerja yang efektif. Nah, langsung saja saya akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, pembahasan kali ini saya akan mengemukakan tentang sejarah singkat Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari ini telah berdiri pada awal 1964. Nah, permulaan berdirinya kota ini karena berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1964 dan nomor 2 pada tahun 1964 yang berdasarkan berdirinya satu atau pembentukan satu Sulawesi Tenggara atau Sultra. Yang kedua adalah kepala dinas. Nah,
seperti yang kita ketahui, kepala dinas ini memiliki tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah seperti pendidikan, pemudahan, beserta olahraga. Nah, berdasarkan otonomi dan ketentuan tugasnya. Nah, adapun tugas yang membantu kepala dinas itu, yang pertama itu sekretaris, yang kedua bidang kependidikan, yang ketiga bidang kependidikan menengah, yang keempat bidang kependidikan usia dini, non formal dan informal, yang keempat bidang pendidikan pemuda dan olahraga, yang kelima bidang pendidikan di tenaga kerja kependidikan. Baik, saya lanjut ya kepada materi di mana keadaan pegawai. Nah, keadaan pegawai ini berdasarkan penelitian ada 60 pegawai yang bekerja di Kota Kendari. Nah, adapun keadaan pegawainya, yang pertama itu keadaan pegawai menurut jenis kelamin, yang kedua keadaan pegawai menurut tingkat kependidikan, yang ketiga pegawai menurut usia, yang keempat keadaan pegawai menurut masa kerja, yang kelima sarana dan prasarana. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi penerapan fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen saya sudah jelaskan tadi kan pengertiannya. Nah, fungsi manajemen yang diterapkan dalam sebuah perusahaan tentu akan berdampak positif di perusahaan. Secara fungsi manajemen mengatur sebuah aspek-aspek dalam perusahaan sehingga mencapai tujuan-tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi deskripsi tertib administrasi. Nah, saya juga sudah jelaskan tadi tertib administrasinya itu apa. Nah, untuk menciptakan sebuah tertib administrasi dalam perusahaan, sebuah perusahaan menuntut pegawainya untuk bekerja dengan baik dan menerapkan fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan tertib di dalam sebuah perusahaan efektif dan efisien. Oke teman-teman, itu saja materi yang saya sudah bawakan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, terutama dengan saya. Oh iya, sebelum kalian matikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video ini. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.